This call is now being recorded. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah Sistem Kendali Cerdas. Dan untuk hari ini materi kita adalah tentang operasi pada himpunan dan juga dasar-dasar logika fuzzy. Ya. Oke, bagi yang baru datang, silakan melakukan presensi dengan scan QR. Hari ini kita masih tentang fuzzy. Jadi materi sebelum UTS itu adalah tentang fuzzy dan sasarannya adalah kita bisa mendesain pengendali fuzzy untuk sistem yang berbeda-beda. Oke, kita mulai dari operasi pada himpunan tegas. Ya, tegas atau dengan kata lain crisp. Ya. Crisp atau tegas itu adalah lawan dari fuzzy. Kalau fuzzy itu kan nggak jelas, kabur, dan abu-abu. Sementara kalau himpunan tegas atau crisp itu jelas. Dan ini sebenarnya masih basic banget ya. Artinya operasi 1 gabungan union, A gabungan B itu sama dengan X. Untuk X anggota himpunan A atau X anggota himpunan B. Jadi untuk XA gabungan B, ya, untuk XA gabungan B itu lambangnya adalah kayak tanda kayak V seperti ini. Dan kalau gabungan itu artinya nilai maksimal. Maaf Pak, belum share screen. Oh sorry, ya bentar. Oke. Ya. Saya share lagi untuk presensinya. Ya jadi nanti kita belajar tentang himpunan fuzzy dan dasar-dasar fuzzy logic. Ya, jadi kita bisa tahu apa yang melandasi kendali fuzzy. Jadi memang kita harus tahu sistem himpunan fuzzy itu seperti apa dan juga dasar dari logika fuzzy atau fuzzy logic. Oke, kita balik ke sini ya. Jadi ini adalah operasi pada himpunan tegas yang gabungan tadi. Jadi kalau A gabungan B itu sama dengan X dan X itu adalah anggota himpunan A atau X anggota himpunan B. Maka untuk nilai dari A gabungan B-nya ini itu adalah nilai maksimal dari nilai XA atau XB. Ya, jadi misalkan nilai XA itu 0,3 dan nilai XB itu adalah 0,5, maka XA gabungan B itu adalah 0,5. Jadi kalau gabungan itu OR dan kita mengambil nilai maksimal. Ya, jadi itu nanti akan menjadi dasar dari aplikasi rule pada fuzzy. Jadi nanti kita ada cara untuk mengambil outputnya. Kalau gabungan berarti kita ngambil nilai maksimalnya. Kalau misalkan irisan, itu kita ngambil nilai minimal. Jadi untuk nomor 2, irisan atau intersection, A irisan B, itu X A diiris dengan XB, itu nilainya adalah nilai minimal dari XA dan XB. Jadi misalkan XA 0,1, XB 0,6, maka nilai irisannya adalah 0,1, yaitu nilai minimal dari 0,1 dan 0,6. Oke, itu adalah irisan. Jadi itu adalah dasar-dasar kita mengambil kesimpulan pada himpunan. Terus yang ketiga adalah komplement, misalkan A apostrop atau A aksen itu sama dengan X. X bukan bagian dari himpunan A, maka komplemennya adalah 1 min XA. Jadi kalau misalkan
XA-nya itu sama dengan 0,7, maka komplemennya adalah 1 min 0,7 sama dengan 0,3. Perkalian Cartesian itu A kali B itu ya A, B untuk A anggota A dan B anggota B. Sementara kalau selisih atau difference A min B itu sama dengan A diiris dengan B aksen atau komplement dari B. Nah, kita akan menggunakan pengertian-pengertian itu untuk operasi pada himpunan fazi. Jadi misalnya himpunan fazi A itu dan himpunan fazi B itu punya fungsi keanggotaan yang grafiknya seperti ini. Ya kita bisa lihat ya, fungsi keanggotaan itu nilainya antara 0 sampai 1. Jadi nggak mungkin nilainya di atas 1 atau di bawah 0. Nah, kita bisa lihat bentuk fungsi keanggotaan tiap-tiap himpunan fazi itu bisa jadi berbeda. Ada yang trapesium, ada yang segitiga, ada yang sigmoid, ada yang bells, ada yang garis lurus, dan lain-lain. Ya, jadi itu tergantung dari perancangan kita. Tapi yang harus diingat adalah bahwa nilai dari tiap-tiap fungsi keanggotaan tersebut memiliki nilai maksimal 1 dan minimal sama dengan 0. Ini 5, 8, artinya trapesiumnya dia puncaknya di antara 5 sampai 8, sementara untuk yang himpunan B, fazi B, puncaknya di 4, dan nilai pada waktu puncak itu 1. Apakah bisa nilai pada waktu puncak tidak sama dengan 1? Itu jarang. Karena kan pada suatu saat diharapkan jelas nilainya. Artinya ada saat-saat di mana nilainya itu memang seperti itu. Nah, kita ngelihat ya, untuk gabungan A gabungan B, maka ya kita bisa ngelihat fungsi keanggotaan ini. Ya, mu A gabung B sama dengan mu A gabung mu B sama dengan maksimal dari mu A dan mu B. A gabungan B itu diartikan sebagai X yang dekat A atau X dekat B. Kita bisa melihat di sini. Berarti A gabungan B itu adalah maksimal dari mu A dan mu B. Maksimal dari mu A itu adalah 1. Maksimal dari mu B itu adalah 1. Jadi nilai maksimalnya adalah 1. Ya, itu adalah grafik fungsi keanggotaan himpunan A gabung dengan B. Ya, kita bisa lihat ya, ini A irisan B ya, A irisan B. Kita bisa lihat di sini. Jadi kalau A gabungan B kita ngeliat yang tebalnya ya. Ini adalah A gabungan B. Ini garis tebalnya. Jadi pada setiap kondisi kita mencari nilai maksimalnya berapa ya, pada saat A digabung B. Jadi di sini nilainya nggak 1. Kenapa? Karena di sini nilainya nggak ada yang 1. Maksimal dari A dan B pada saat ini adalah 0. Karena A itu adalah bernilai 0 dan B bernilai 0. Nah, pada saat di sini yang mana ya? Yang B itu udah ada nilainya, tapi yang A belum. Jadi dia mengikuti nilai B yang maksimal. Sampai sini dia mengikuti nilai B yang maksimal. Lalu dia turun mengikuti nilai B. Lalu dia naik lagi mengikuti nilai A yang maksimal. Dan dia akan lalu mengikuti nilai A yang maksimal. Sementara untuk irisan, dia akan mengikuti nilai minimal. Jadi di sini dia lihat, walaupun B di sini ada nilainya, tapi nilai A masih 0, jadi dia mengikuti nilai A yang masih 0.
Lalu pada saat beririsan, dia mengikuti nilai A yang minimal. Pada saat sampai di sini, dia mengikuti nilai B yang minimal. Sampai di sini, dia juga lanjut mengikuti nilai B yang minimal. Jadi ini adalah grafik fungsi keanggotaan himpunan A diiris dengan B. Oke, kita ngeliat komplement ya. A bar atau mu A aksen atau A aksen itu sama dengan 1 min mu A. Artinya tidak dekat A. A bar atau A aksen itu diartikan sebagai X tidak dekat dengan A. Ya, kita bisa melihat di sini. A ini adalah ya yang ini. A ini adalah yang ini. Kita bisa lihat. Sehingga A aksen itu adalah nilai yang sejauh-jauhnya dari A, tapi maksimal ketika dijumlahkan adalah 1. Sehingga ketika A-nya sama dengan 0, A aksennya sama dengan 1. Ketika A-nya naik, A aksennya turun. Ketika A-nya bernilai 1, A aksennya 0. A-nya turun, A aksennya naik. Dan ketika A kembali ke 0, A aksennya kembali ke 1. Ya, jadi bisa dibilang A aksen itu lawannya atau musuhnya dari A. Dia berkebalikan. Kayak cermin kalau misalkan dicerminkan. Oke, kita lanjut ke sifat-sifat himpunan tegas. Yang pertama komutatif. Jadi A gabungan B itu sama dengan B digabung dengan A. A irisan B sama dengan B diiris dengan A. Asosiatif. A gabungan dalam kurung B digabung C itu sama dengan dalam kurung A gabungan B buka kurung lalu digabung dengan C. Untuk asosiatif, A irisan dalam kurung B iris dengan C itu sama dengan dalam kurung A diiris dengan B dalam kurung buka diiris dengan C. Himpunan itu juga memenuhi sifat distributif, ya. Mungkin bisa dilihat di sini distributif itu seperti apa. Ya, ini kalau misalkan perkalian irisan tuh kayak kali, gabungan itu kayak tambah. Jadi kalau A kali dalam kurung B tambah C sama dengan A kali B tambah A tambah C, A kali C. Ya, jadi diingatnya seperti itu saja. Idempoten A gabungan A itu sama dengan A irisan A itu juga sama dengan A. Identitas A digabung bilangan himpunan kosong sama dengan A, dan irisan A diiris dengan X atau semesta itu sama dengan A. Involusi A aksen itu sama dengan A. Jadi kalau di aksen 2 kali, dia kembali jadi dirinya sendiri. Untuk hukum De Morgan, A irisan B aksen itu sama dengan A aksen digabung dengan B aksen. Juga A digabung B dalam kurung aksen itu sama dengan A aksen diiris dengan B aksen. Nullify atau null, A diiris dengan himpunan kosong itu sama dengan himpunan kosong, dan A digabung dengan X atau semesta itu sama dengan X atau semesta. Nah, itu adalah sifat-sifat himpunan crisp atau tegas. Sebagian besar sifatnya adalah sama dengan himpunan fuzzy, tetapi ada beberapa hal yang berbeda.
Contohnya, pada himpunan tegas, A digabung dengan A aksen itu sama dengan X, dan A diiris dengan A aksen itu sama dengan himpunan kosong. Seperti ini. Ya, A gabungan A aksen, ya seperti ini. Dan A diiris dengan A aksen, ya 0. Bukan 0 sih, himpunan kosong. Ya. Sementara pada fazi, A digabung dengan A aksen itu tidak sama dengan semesta. Dan A diiris dengan A aksen itu tidak sama dengan himpunan kosong. Ya, kita bisa lihat di sini. Ya, kalau misalkan semesta kan harusnya lurus-lurus aja ya. Ini enggak. Ini bukan semesta. Dan ini juga bukan himpunan kosong. Jadi itu adalah sifat-sifat himpunan fazi yang berbeda dengan himpunan secara umum. Ya. Jadi untuk sifat fazi atau sifat himpunan fazi secara umum mirip dengan sifat-sifat pada himpunan crisp atau himpunan yang tajam. Tapi ada perbedaan di bagian situ. Dan itu yang paling sering kita gunakan untuk mencari nilai minimal dan maksimal pada saat kita melakukan fazifikasi dan rule. Ya, untuk pengertian apa sih fazifikasi dan rule itu ya nanti kita bahas mulai minggu depan. Oke, untuk relasi fazi ya kita lanjut ke bagian selanjutnya yaitu relasi fazi. Relasi adalah asosiasi antara dua atau lebih objek dari dua buah himpunan. Jadi misalkan S lebih kecil daripada T, itu adalah contoh relasi biner. Nah, contoh relasi pada himpunan crisp atau tegas itu adalah misalkan R, ya, R yang memiliki keanggotaan S dan T, ya, jadi S dan T itu adalah himpunan juga, dan R itu adalah himpunan yang memuat nilai S dan T. Jadi R adalah relasi pada himpunan S dan T. Untuk S adalah himpunan bagian dari S besar dan T himpunan bagian dari T besar. Yang berarti S lebih kecil daripada T. Jadi misalkan S itu himpunan yang terdiri dari 1, 2, 5, T itu sama dengan 2, 3, maka R, ya, R itu adalah 1, 2. Kenapa? Karena 1 lebih kecil daripada 2. Ya. Dan 2, 3. Karena 2 lebih kecil daripada 3. Jadi seperti ini. Nah, relasinya. S 1, 2, 5, T-nya 2, 3. Ketika S-nya 1, ya, ini logikanya 1. Ketika 2, dia logikanya 1. Nah, relasi pada himpunan fazi itu memetakan elemen dari semesta X ke semesta lain dengan menggunakan perkalian kartesian dari dua buah semesta. Jadi misalnya himpunan A itu fazi pada semesta X dan B himpunan fazi pada semesta Y, maka relasi fazi dari dua buah semesta tersebut itu adalah mu R sama dengan mu A kali B, itu adalah nilai minimal dari mu A dan mu B. Jadi kenapa nilai minimal? Karena dia menggunakan perkalian. Perkalian itu seperti irisan dan irisan ekivalen dengan minimal. Jadi contohnya, misalkan X, Y
itu adalah himpunan bagian dari bilangan real, dan relasi R adalah relasi X yang dianggap lebih besar daripada Y, maka mu R untuk XY itu adalah 0 jika X lebih kecil sama dengan Y dan bernilai X min Y per 10Y itu jika Y lebih kecil daripada X, tapi X masih lebih kecil daripada 11Y, dan 1 jika X lebih besar sama dengan 11Y. Nah, contoh lainnya, misalkan X dan Y itu bagian dari bilangan bulat, dan relasi R itu adalah X dianggap lebih besar daripada Y, maka X sama dengan X1, X2, X3, dan Y sama dengan Y1, Y2, Y3, Y4. Dan hubungannya bisa dilihat seperti ini. Ya, jadi X1 ya, untuk Y1 ini 0,8, ya, 1, 0,1, dan 0,7. X2 0,0, 0,8, 0,0, 0,0, dan X3 dibandingkan dengan Y1 0,9, 1, 0,7, 0,8. Ya, jadi ini kita belum tahu angka-angkanya, tapi kita bisa tahu nilai fungsi keanggotaannya. Ya, jadi X1 dibandingkan dengan Y1 nilainya adalah 0,8. Artinya X1 itu lebih besar daripada, dianggap lebih besar daripada Y. Kita lihat. Nah, variabel yang penting dalam logika fuzzy itu adalah variabel linguistik, yaitu variabel yang memiliki nilai linguistik. Dan itu disebut juga variabel fuzzy. Contohnya, suhu dan kecepatan adalah variabel linguistik. Nah, nilai linguistik dari variabel linguistik itu disebut juga terma. Nah, nilai linguistik itu dinyatakan dalam bahasa alami. Contohnya, dingin, panas, sedang, itu adalah himpunan terma yang menunjukkan nilai kualitatif yang dimiliki oleh variabel suhu, ya, terma. Jadi bisa cepat, lambat, sedang, atau yang lainnya, ya, seperti itu. Oke, bentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi itu contoh terma ya. Kalau misalkan suhu itu bisa dingin, panas, sedang, dingin sekali, panas sekali, dan lain-lain. Sementara kalau kecepatan bisa cepat, lambat, sangat cepat sekali.
Kalau misalkan terang bisa terang, gelap, sedang, redup, dan lain-lain. Itu adalah contoh-contoh terma. Jadi kita memang sudah menyesuaikan linguistik atau bahasaan kita untuk menandakan suatu kondisi pada himpunan fazi. Ya, jadi nilai kuantitatif setiap terma itu ditentukan dengan fungsi keanggotaan, dan satu terma diwakili dengan satu himpunan fazi. Jadi seperti ini. Ya, ini adalah himpunan kecepatan. Lambat, sedang, cepat. Jadi kita bisa melihat bahwa lambat itu berada di antara nilai 0 sampai 55, sementara sedang berada di antara nilai 35 sampai 75, sementara nilai cepat itu di atas 55. Ya, sampai di sini nggak ada batasannya. Tapi yang harus kita perhatikan adalah bahwa pada saat nilainya di bawah 35, maka nilai fungsi keanggotaan untuk lambat ya itu bernilai 1. Jadi pada saat kecepatannya 20 misalkan, maka dia lambat ya, memiliki bagian dari fungsi keanggotaan lambat dan nilainya adalah 1. Sementara pada saat kecepatannya berapa ya? 40, ya misalkan di sini 40, dia memiliki dua bagian fungsi keanggotaan, yaitu lambat dan sedang. Pada saat lambat, nilainya di bawah 1, pada saat sedang, nilainya juga di bawah 1. Pada saat nilainya 60, dia berada pada fungsi keanggotaan sedang dan cepat. Pada saat sedang, nilainya di bawah 1, untuk cepat nilainya di bawah 1 juga. Sementara untuk kecepatan 80 km per jam, dia memiliki fungsi keanggotaan di cepat saja, dan nilainya adalah 1. Ya, itu contoh ya. Satu terma diwakili dengan satu himpunan fazi, tapi pada saat suhu tertentu bisa jadi dia lambat dan sedang saat bersamaan, tapi lambatnya itu tidak bernilai 1 dan sedangnya tidak bernilai 1. Kalau kita salah mendesain dan membuat pada saat bersamaan lambat bernilai 1 dan sedang bernilai 1, maka akan terjadi error atau hal-hal yang tidak sesuai dengan perancangan kita. Jadi saat merancang ini tolong hati-hati. Kenapa? Karena perancangan ini suka-suka kalian. Kalian mau buat kecepatannya, batas lambatnya sampai 37, nggak masalah. Mau batas lambatnya sampai 30, nggak masalah, karena itu rancangan kalian. Kalau mau buat bentuknya sigmoid juga nggak masalah. Mau segitiganya diganti bells juga nggak masalah. Yang penting adalah hasil perancangan pengendali fazi kalian itu bisa digunakan untuk mengendalikan sistem yang kalian buat dan juga menghasilkan hasil yang baik. Jadi kita cuma meninjau dari hasil akhirnya saja. Dan ada begitu parameter yang bisa diubah. Nah, predikat pada logika klasik, nilai kebenaran logika predikat itu adalah 1 atau 0. Sementara untuk fazi, nilai kebenaran predikat itu adalah nilai real dalam selang antara 0 sampai 1. Ya, jadi misalnya P adalah predikat yang didefinisikan pada himpunan fazi A, maka nilai kebenaran predikat P itu adalah mu A, di mana mu A itu adalah lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1. Jadi nilai kebenaran P untuk X itu adalah anggota dari A,
itu sama dengan derajat keanggotaan X di dalam A. Kita bisa lihat bahwa satu kondisi itu bisa memiliki beberapa derajat keanggotaan, karena bisa jadi dia berada dalam beberapa himpunan untuk fuzzy. Nah, contoh dua bentuk predikat di dalam logika fuzzy. Yang pertama adalah predikat atomik, itu bentuknya X is A, yang dalam hal ini X adalah peubah linguistik dan A adalah terma atau nilai linguistik. Contohnya, man is old atau dia sudah tua, maka fungsi keanggotaan dari old adalah 0 untuk X lebih kecil sama dengan 45, dan fungsi keanggotanya bernilai X min 45 per 15 untuk X di antara 45 sampai 60, dan 1 untuk X di atas sama dengan 60. Ya. Jadi misalnya, man is 50, artinya usia dari orang itu sudah 50, maka nilai kebenaran 50 is old atau 50 itu sudah tua adalah 50 min 45 dibagi 15 sama dengan sepertiga sama dengan 0,333. Jadi misalkan dia berusia 45, ya langsung aja kita bisa tahu bahwa nilai kebenaran 45 is old adalah 0. Kenapa? Ini di sini bisa dilihat. Nilai kebenaran dari 65 adalah old is 1, adalah 1. Nilai kebenaran dari 30 is old adalah 0. Nilai kebenaran dari 55 is old adalah 0,667 atau 55 min 45 dibagi 15. Ya, jadi nilai kebenarannya enggak 1, 0. Nggak kayak boolean, nggak kayak Chris. Kalau logika 1, yes, logika 0, false, true, false. Ya. Tapi nilai fungsi keanggotaan pada fuzzy itu bervariasi di antara 0 dan 1. Oke, itu adalah predikat yang primer ya, atau atomik. Sementara predikat majemuk, ya, itu contohnya adalah X is A or Y is B, or X is A and Y is B, or X is not A. Contoh, temperature is cold or it is rainy. Nilai kebenaran predikat majemuk itu ditentukan dengan aturan or dan and yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi kita bisa lihat di sini, temperatur itu dingin atau lagi hujan. Ya, kalau misalkan predikat majemuknya menggunakan or, maka A gabungan B itu nilai keanggotaannya adalah nilai maksimal dari mu A dan mu B. Jika A irisan B menggunakan N, menggunakan irisan itu, nilai fungsi keanggotaannya adalah minimal dari mu A dan mu B. Dan A aksen, mu A aksen sama dengan 1 min mu A. Nah, contohnya, diketahui predikat fuzzy, X is S and X is not F or X is M. Maka mu E itu adalah nilai maksimal ya, dari minimal nilai mu S dan mu F dan mu M. Mulai bingung kan maksudnya apa. Jadi gini, ini kan X is S and X is not F. Ya. Jadi karena kita pakai N di sini, kita cari nilai minimal dari ini.
Kita cari nilai minimal dari ini. Lalu dia di OR X is M. Ya. Kalau OR berarti mencari nilai maksimal. Jadi, nilai minimal dari ini dan nilai M itu dicari nilai maksimalnya berapa, itu adalah fungsi atau derajat keanggotaannya ya. Derajat keanggotaan atau fungsi keanggotaannya dari E. Jadi oke, saya kasih contoh ya. Misalkan mu S nilainya 0,5, mu F aksen nilainya 0,8. Berarti minimal dari mu S dan mu F adalah minimal dari 0,5 dan 0,8, yaitu 0,5. Mu M adalah 0,65. Jadi nilai maksimal dari 0,5 dan 0,65 adalah 0,65. Jadi mu E sama dengan 0,65. Ya, jadi hati-hati kita uraikan satu persatu untuk nilai keanggotaannya. Ya. Selanjutnya, kaidah fuzzy atau fuzzy's rule. Bentuk kaidah fuzzy, if X is A, then Y is B. Jadi kita bisa nyatakan kaidah fuzzy itu disebut juga sebagai implikasi fuzzy. A dan B adalah terma atau nilai linguistik, dan X dan Y adalah variabel fuzzy. X is A itu disebut antecedent atau premis. Ya, kalau dulu belajar logika matematika waktu SMA, mungkin sudah familiar dengan istilah premis. Sementara Y is B itu disebut konsekuen. Nah, kita bisa lihat di sini. Contohnya, if permintaan is naik, then harga is tinggi. If temperatur is dingin, then tekanan is sedang. Ya, itu contoh. Ya. Jadi antecedent dan konsekuen itu dimungkinkan memiliki lebih dari satu predikat dengan hubungan and, or, dan not. Jadi contohnya, if pelayanan is bagus and makanan is enak, then bonus is besar. Ya. If pelayanan is bagus and makanan is enak, then bonus is besar. Ingat di sini N. Jadi kalau makanannya enak banget, pokoknya sempurna makanan. Tapi pelayanannya hancur banget, maka nilai ini hancur. Walaupun makanannya enak banget. Kenapa? Karena kita menggunakan fungsi konektivitas N. Di mana fungsi konektivitas atau hubungan N itu mencari nilai minimal. Ya, mencari nilai minimal. Kecuali kalau kita tulisnya, if pelayanan is bagus or makanan is enak, then bonus is besar. Jadi walaupun salah satu bagian itu hancur banget, itu masih dapat bonus yang besar. Jadi misalkan orangnya sopan, baik, terus ramah, dan lain-lain. Terus dia menyajikan makanan yang tidak matang, keasinan, banyakkan garam, dan sudah basi, tetap bonusnya besar. Karena apa? Karena kita menggunakan OR untuk premis ini, dan pelayanannya bagus banget, walaupun makanannya terbuat dari sampah, misalkan. Ya, ini contoh ya yang masih kehidupan sehari-hari. Kalau misalkan kita mau kaitkan dengan skripsi atau hal-hal yang terkait dengan keelektroan, ini contohnya. If
temperature is panas, then putaran kipas is cepat, or buka ventilasi is lebar. Ya. Jadi untuk satu kondisi ini dia bisa menyebabkan dua hal, putaran kipasnya cepat atau buka ventilasi lebar-lebar. Karena kita pakai OR, maka ini salah satu aja. Nggak mesti dua-duanya. Ya, jadi misalkan putaran kipasnya mati, tapi ventilasinya lebar, itu masih boleh. Kecuali kalau kita pakai AND. Ya. Oke, jadi ini contoh-contoh antecedent dan konsekuen ya. Ketika kita menggunakan AND, OR, dan NOT juga bisa. NOT itu negasi atau aksen. Nah, ada 3 tahap penginterpretasian if-then rule. Yang pertama adalah fazifikasi atau menentukan derajat keanggotaan dari variabel masukan. Ini adalah bagian suka-suka kita. Kita mau bikin fungsi keanggotaannya trapesium semua dengan batas-batasan yang absurd, itu terserah. Kita mau bikin segitiga semua, terserah. Mau bikin Gaussian semua, terserah. Mau bikin trapesium, Gaussian, segitiga, trapesium, segitiga, Gaussian, terserah. Batas-batasnya terserah. Itu fazifikasi, yaitu menentukan derajat keanggotaan dari variabel masukan. Ya. Jadi memang suka-suka, tapi hati-hati kalau terlalu asal, ya sistemnya nggak akan bisa terkendali dengan baik. Ya, kalau terlalu asal, pada saat suhu panas, kipasnya nanti malah dimatikan. Atau pada saat motornya berjalan lebih cepat dari seharusnya, itu kecepatannya malah ditambah. Ya, itu kalau kita asal menentukan falsifikasi. Atau tiba-tiba motornya mati lalu nggak jalan lagi karena kita membuat derajat keanggotaan pada falsifikasi dengan serampangan. Ya, jadi tiba-tiba motornya jalan, tiba-tiba dia mati sendiri, dan karena fungsi falsifikasinya berantakan, dia nggak bisa jalan lagi. Oke, itu tahap pertama, falsifikasi. Yang kedua adalah operasi fuzzy logic. Ya, jadi kita melakukan operasi-operasi fuzzy, misalkan AND, itu yang dioperasikan dengan fungsi minimal, OR maksimal, atau nanti kalau misalkan kita menggunakan program, kita bisa juga menggunakan fungsi rata-rata, fungsi mean square, ya, dan lain-lain. Yang ketiga, implikasi, ya. Implikasi itu menerapkan metode implikasi untuk menentukan bentuk akhir keluaran fuzzy set. Nah, metode implikasi ini yang banyak digunakan adalah Mamdani dan Sugeno. Ya, itu akan menjelaskan di minggu berikutnya. Ya, jadi ini adalah goal dari fuzzy. Dia memberikan suatu nilai kepada apa yang kita kontrol. Ya, tergantung dari rule yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, kita lihat contoh. Antecedent hanya terdiri dari sebuah proposisi. If X is A, then N is D1. Udah, kalau X-nya di sini, ya, dia hanya sebuah proposisi, maka ini fungsi keanggotanya di sini. Antecedent hanya terdiri dari proposisi satu. Falsifikasinya seperti ini, ya, dan outputnya akan seperti ini. Kalau misalkan Mamdani, dia menghitung luasan dari ini. Oke. Antecedent terdiri dari dua buah proposisi dengan penghubung N.
Jadi if X is A1 di sini and Y is B1, then Z is C1. Kita lihat dia karena mengambil penghubung N, yang satu ada di sini, yang satu lagi ada di sini, dia ngambil nilai minimalnya. Ya, dia mengambil nilai minimalnya dari mu A1 dan mu B1, yaitu di mu B1, sehingga C1 Z di sini adalah ini. Ya, luasan dari ini dibandingkan luasan keseluruhan. Jadi ini adalah fazifikasinya, ini adalah operasinya, ini adalah implikasinya. Nah, contohnya di restoran, mendadak suka kasih uang tip sama pelayan jika pelayanannya bagus. Nah, besar uang tip itu tergantung dari kualitas layanan yang didapatkan. Jadi, semakin besar tip, itu ditentukan apakah makanannya jajikan enak atau enggak, dan juga kualitas layanan. Jadi, kaidah fazinya, misalkan mau dibuat seperti ini, if pelayanan is bagus and makanan is enak, then bonus is besar. Ya, kita bisa melihat untuk fazifikasinya, ya, itu nilainya di sini untuk pelayanan. Nah, ini adalah bentuk fungsi keanggotaan. Ya, dia tidak segitiga, tidak trapesium, ya. Dia fungsi bisa sigmoid, bisa Gaussian. Jadi tidak linear, dan itu memang suka-suka kita. Kita lihat untuk pelayanan nilainya 0,4. Untuk makanan itu menggunakan trapesium, nilainya 0,3. Ya, pelayanannya di sini. Ya, pelayanannya di sini ditarik ke atas, nilainya 0,4. Makanan nilainya di sini ditarik ke atas, nilainya 0,3. Berhubung kita menggunakan fungsi N, maka operasi fazilaziknya itu adalah nilai minimal dari 0,4 dan 0,3, yaitu hasilnya 0,3. Nah, kita lihat implikasinya, bonusnya ini seperti ini. Ya, bonusnya seperti ini. Karena nilainya 0,3, maka bonusnya adalah luasan ini. Luasan ini. Seperti ini. Ya, oke. Jadi seperti itu ya. Kita belajar untuk melakukan fazifikasi. Jadi untuk fazifikasi ini seperti saya bilang, bentuknya suka-suka kalian mau bikin kayak gimana. Tapi kalau terlalu susah nanti programnya nanti jadi susah juga. Lalu inputnya juga suka-suka kalian, role-nya suka-suka kalian, untuk outputnya suka-suka juga. Nah, nanti kita ngetesnya di hasil akhirnya. Karena misalkan kecepatan motor itu harus stabil, tergantung dari fazifikasi, role, dan defazifikasi yang kalian buat. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Pak, untuk programnya sendiri itu rumit nggak, Pak? Untuk programnya, kalau pakai bahasa C, nggak terlalu, dan banyak di internet. Jadi, kalau misalkan pakai mikro, ya kalian tinggal kopes sih, ya. Programnya pakai bahasa C itu di mana-mana ada. Tinggal ganti aja, mau pakai berapa rule, mau pakai berapa fungsi keanggotaan, dan lain-lain. Kalau pakai MATLAB itu lebih gampang, karena dia kayak pakai grafik. Jadi kita udah dikasih gambarnya, kita tinggal milih-milih gambarnya, kita tinggal milih-milih rule-nya. Kalau pakai LabVIEW juga gampang, mirip kayak MATLAB. Kalau pakai PLC yang agak susah, karena jadi panjang.
rule-nya itu panjang sekali. Dan masalah utamanya adalah tidak ada di internet. Bisa dibuat tapi tidak ada di internet. Ya, karena orang mungkin juga males share-share ladder diagram di internet. Seperti itu. Ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke, ada pertanyaan lain? Ya, nanti kalau udah pakai MATLAB kebayang kok. Karena ini masih awal ya, masih fazifikasi aja. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, masih ada? Ya. Fasihul programming itu apa, Pak? Apa? Fasihul programming. Fazi, Goal programming. goal programming. Ya, Tahu nggak, Pak? tujuan akhir dari pemrograman fuzzy kan. Jadi kalau misalkan tujuan akhirnya untuk mengendalikan, ya kita mau sistemnya bagus dan cepat. Kalau misalkan tujuan akhirnya untuk membuat keputusan, ya berarti kita ingin keputusan yang dihasilkan tepat. Misalkan untuk pemrograman untuk pengendalian, ya kita mau kecepatan motornya konstan dan stabil, ya misalkan kecepatan kipasnya. Kalau pengambilan keputusan, misalkan saya mau ngasih gaji ke karyawan dan input-inputnya itu adalah performansi karyawan, outputnya gaji. Ya berarti tingkat keberhasilannya adalah fairness atau kepuasan dari karyawan tersebut. Jadi fuzzy itu bisa untuk pengambilan keputusan atau pengendalian. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada, mungkin cukup sekian pertemuan hari ini. Untuk hari ini, belum saya kasih tugas, karena tugasnya lebih cocok kalau terintegrasi dengan rule dan implikasi. Jadi, tugasnya baru minggu depan ya, ketika saya ajarkan tentang rule dan implikasi. Oke, cukup sekian pertemuan hari ini. Saya hentikan recordnya.